Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nazla Safia dengan NIM 0704213079 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Pertama, kita masuk ke pembahasannya. A. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami ide, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga merupakan media komunikasi utama dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Melalui bahasa, kehidupan suatu bangsa yang saling berinteraksi dapat dibentuk, dibina, dan dikembangkan serta dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dengan bahasa sebagai alat komunikasi, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dapat disesuaikan dan diungkapkan kembali kepada orang lain sebagai bahan komunikasi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, sifat bahasa yang pertama yaitu sistematik, yang terdiri dari pola-pola yang teratur dan saling berikatan. Yang kedua, arbitrer, yaitu bentuk dan maknanya sesuai dengan komunitas pengguna. Yang ketiga, konvensional, yaitu bentuk dan maknanya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat pengguna. Yang keempat, dinamis, yaitu bentuk dan makna berkembang dan berubah sesuai perkembangan. Sejarah bahasa Indonesia. Para ahli yang menulis tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sepakat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bukti sejarahnya adalah adanya sejumlah prasasti yang ditulis dalam aksara Pallawa dan dalam bahasa Melayu. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya Prasasti Saja Metro yang terdapat di Pekalongan, Jawa Tengah, Prasasti Palas Kesema yang terdapat di Lampung, Prasasti Pangkalan Kempas, Prasasti Kebun Kopi di Bogor, Prasasti Dieng di Jawa Tengah, dan prasasti-prasasti dari zaman Sriwijaya di Palembang. Dalam sejarahnya, bahasa Melayu menyebar ke seluruh Nusantara karena digunakan sebagai lingua franca baik oleh para pedagang dari Nusantara maupun dari luar negeri. Bahasa Melayu yang digunakan di daerah-daerah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh pola budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara telah mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang timbul pada waktu itu mengubah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Untuk memperoleh bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia harus melalui perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Perjuangan tersebut harus dilakukan karena kesadaran bahwa selain fungsinya sebagai alat komunikasi tunggal, bahasa nasional merupakan salah satu ciri budaya yang secara lahiriah menunjukkan kesatuan dan mengungkapkan perbedaan dengan bangsa lainnya. Alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional adalah yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan selama berabad-abad sebagai lingua franca atau bahasa perantara atau bahasa pergaulan dalam bidang perdagangan di seluruh Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari, mudah berkembang dalam penggunaan, dan mudah diterima pengaruh luar dan memperkaya dan menyempurnakan fungsinya. Yang ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis, yaitu tidak menunjukkan adanya perbedaan tingkatan bahasa berdasarkan perbedaan status sosial pemakainya, sehingga tidak menimbulkan perasaan sentimental dan perpecahan. Yang keempat, adanya semangat kebangsaan yang besar dari pengguna bahasa daerah lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. C. Peranan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah cerminan suatu bangsa. Jika suatu negara maju, maka bahasanya juga akan maju. Nah, berbicara tentang bahasa tentu tidak lepas dari peran dan fungsi bahasa itu sendiri. Peran dan fungsi bahasa tersebut diantaranya yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan ini didasarkan pada lahirnya UUD 1945 yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 ini dijelaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yana Cynthia menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan identitas bangsa. Bahasa persatuan kita memiliki nilai-nilai luhur sosial budaya bangsa yang harus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa rasa minder, malu, cuek, dan acuh tak acuh. Di Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berbeda hampir di setiap daerah. Tentu saja tidak mungkin bagi kita untuk saling memahami ketika berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah menjadi sangat penting. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai cermin dan pembentuk kepribadian. Seseorang yang dapat berbicara, mendengar, menulis, dan membaca dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dapat mengangkat derajatnya di mata masyarakat. Sebaliknya,
seseorang yang tidak dapat berbicara, mendengar, menulis, dan membaca dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik akan mendapatkan nilai yang negatif di mata masyarakat. D. Mata kuliah bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Bahasa Indonesia lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia tidak lahir begitu saja, tetapi juga melalui proses yang panjang. Bahkan sampai saat ini, bahasa Indonesia masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, setiap saat perbendaharaan kata bahasa Indonesia bisa bertambah. Perkembangan zaman yang semakin pesat, terutama dalam era globalisasi ini, menuntut bahasa Indonesia untuk selalu berkembang sehingga dapat menampung berbagai macam istilah baru yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.